A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah dan cerah ini kita sioganya lah dan sepatutnya lah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan kesempatan untuk kita saling mengingatkan, untuk kita saling tausiah, untuk kita pula saling menambah ilmu. Dan pada kesempatan taklim kita melalui medsos ini, kita coba untuk mengangkat surat ke-10, surat Yunus ayat 57 dan 58. Yang teksnya adalah demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, hai manusia, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu, dari Rabbmu, pelajaran mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, obat penyakit hati, wa hudan, petunjuk, warahmah, dan rahmah lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bahwa dengan fadilah dari Allah dan rahmat Allah, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang berbahagia, yang bergembira, karena kegembiraan, kebahagiaan itu tidak sebanding dengan harta benda, dengan segala sesuatu yang kamu kumpulkan. Demikian Allah tegaskan, Allah nyatakan di dalam surat Yunus ayat 57 dan 58. Mari sahabat semua, serba sedikit kita ungkap, kita ambil pelajaran, kita ambil makna-makna dari isi kandungan ayat ini. Ya ayuhan nas, hai manusia, yang mengingatkan kita bahwa di dalam Al-Quran ini ada dua kelompok manusia. Manusia yang sampai akhir hayatnya terjaga nilai-nilai fitrah dirinya sebagai manusia. Dan kemudian pula ada kelompok manusia yang sesungguhnya sudah terlepas baju fitrah dirinya sebagai manusia, melainkan di sisi Allah nilainya tak ubahnya sebagaimana binatang ternak, bahkan lebih hina lagi daripada binatang ternak tersebut. Dua perbedaan kelompok manusia ini ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia yang tetap terjaga nilai fitrah dirinya sebagai manusia, ada di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 78. Dan satu kelompok lagi, yaitu manusia yang baju nilai fitrah dirinya sudah tercampak, sudah terlepas. Dia tidak lagi bernilai sebagai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sudah berubah statusnya menjadi binatang, bahkan lebih hina lagi daripada binatang ternak. Surat 16 ayat 78 dan surat Al-A'raf ayat 179. Di mana terjadi perbedaan dari keduanya ini? Manusia yang masih terjaga nilai fitrah dirinya sebagai manusia, karena setelah Allah fungsikan pendengaran dan penglihatan serta hatinya,
tetap dijaga, digunakan oleh manusia yang telah difungsikan oleh pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Untuk apa? Untuk bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kita semuanya, manusia ini, dari rahim ibu kita masing-masing dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah fungsikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa? Untuk bersyukur. Di sisi lain ada manusia yang sudah Allah fungsikan pendengaran, penglihatan, dan hatinya, namun tidak digunakan. Kolbunya, hatinya tidak dipakai, tidak difungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk tidak mau mengerti. Otomatis penglihatan dan pendengarannya pun tidak sampai kepada mendengar dan melihat dengan pendengaran yang lebih tinggi lagi, dengan penglihatan yang lebih tinggi lagi nilainya. Kehidupan orang yang kedua ini, tak ubahnya Allah jelaskan, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kehidupan mereka tak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih hina lagi daripada binatang ternak. Hadirin rahimakumullah, fokus kita kepada manusia yang memfungsikan pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Inilah yang kemudian akan mendapatkan nilai-nilai yang sungguh sangat luar biasa yang ada di dalam surat 10, surat Yunus ayat 57, yang merupakan orang-orang yang berbahagia. Kebahagiaan ini melebihi daripada kebahagiaan seseorang yang mengumpulkan selama hidupnya apa yang bisa dia kumpulkan. Mengumpulkan segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mesti waspada, mesti hati-hati, karena ada yang lebih lagi nilai kebahagiaannya jika dikumpulkan, yaitu segala apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 57. Yang pertama adalah tidak mengabaikan setelah dia mengumpulkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, lalu tidak mengabaikan pelajaran dari Allah, mau'izatum mir rabbikum, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperhatikan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang merupakan kalimat berikutnya dari ayat yang sama. Dia mendapatkan sesuatu yang merupakan obat dari Allah, syifa'ul lima fi sudur. Yang ketiga adalah dia tidak mengabaikan, bahkan kemudian tidak mengabaikan ini berwujud dari siap menerima petunjuk. Dan yang keempat adalah orang-orang yang setelah mendapatkan kesatu, kedua, dan ketiga, dialah orang-orang yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hadirin rahimakumullah, pelajaran. Pelajaran yang didapat, pelajaran yang digali, dikaji dari Al-Quran. Pelajaran tentang apa ini? Tentang hidup dan kehidupan, awal mula kehidupan manusia, yaitu kehidupan Adam dan Hawa. Pelajaran yang bisa diambil adalah pelajaran ketika keduanya masih ada di dalam surga. Kejadian-kejadian, segala peristiwa-peristiwa yang ada di dalam surga ini sesungguhnya adalah merupakan bekal untuk orang tua kita pada waktu itu, dan sesungguhnya juga adalah untuk pelajaran hidup dan kehidupan kita sebagai anak cucunya, sebagai anak-anak keturunannya. Sampailah pula anak-anak keturunan beliau ini di masa-masa yang akan datang. Mau'izah, apa pelajaran yang bisa kita ambil, kita dapatkan dari peristiwa, dari dinamika kehidupan yang dialami oleh orang tua kita ini di surga? Tidak lepas dari makhluk Allah lainnya selain orang tua kita itu, yaitu siapa? Malaikat. Lalu kemudian siapa? Iblis. Kita dapatkan pelajaran di dalam Al-Quran bagaimana sikap sifat malaikat.
Dan kemudian kita dapatkan pula bagaimana sikap dan sifat makhluk Allah yang bernama iblis ini. Fokus kita kepada Allah menjelaskan, menegaskan, yang kemudian untuk bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup dan kehidupan. Apa yang bisa kita dapatkan pelajaran? Pelajaran dari sikap dan sifat iblis pada waktu itu terhadap orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa. Dan kita dapatkan pelajaran kemudian dalam menjalani hidup dan kehidupan. Apa pelajarannya, hadirin rahimakumullah? Pelajarannya adalah bahwa orang tua kita sekaligus diri kita ada di dalam diri ini berupa hawa nafsu. Hawa nafsu berupa keinginan yang tidak terbendung. Hawa nafsu yang terkadang tidak bisa dikendalikan. Dan ini yang menjadi sasaran dari iblis untuk digugah, untuk kemudian dipengaruhi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, bagaimana Allah mengingatkan kepada orang tua kita ini, tinggallah kamu di dalam surga ini bersama pasanganmu. Semua silakan dimanfaatkan, tapi satu saja, jangan kamu dekati, pohon larangan. Namun apa yang terjadi, hadirin rahimakumullah? Orang tua kita tidak memegang teguh pesan yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Keinginan untuk memiliki sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu tidak diperlukan. Keinginan yang tidak terbendung, akhirnya terjadilah pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, hadirin rahimakumullah, bahwa peran iblis di sini sangat-sangat berperan. Kuat keinginan untuk melanggar aturan Allah, kuat keinginan untuk melepas wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada orang tua kita itu. Dan sekaligus juga adalah pelajaran bagi diri kita bahwa keinginan-keinginan kita bisa jadi kita tidak bisa kendalikan. Kenapa? Karena ada bisikan. Bisikan-bisikan manis, tipu daya iblis yang di dalam Al-Quran kita dapatkan penjelasannya, penegasan iblis dengan sangat beraninya bersumpah. Nah ini hadirin Allah, bersumpah bahwa dirinya adalah penasehat yang benar. Apa yang dinyatakan terhadap Adam yang sesungguhnya adalah tipu daya, sesuatu yang benar. Dia pemberi nasihat, sehingga Adam dan Hawa ini lupa kalau sesungguhnya penasihat yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lupalah. Adam dan Hawa karena tipu daya syaitan. Tipu daya setan yang berhasil menguasai Adam dan Hawa karena dengan beraninya bersumpah. Sumpah. Yang berarti pula apa ini, hadirin rahimakumullah, dalam hidup dan kehidupan kita bisa jadi ada orang yang bersumpah sangat luar biasa tertariknya orang yang ada di hadapannya dengan sumpahnya ini. Tapi sesungguhnya di balik sumpahnya ini ada sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang berikutnya adalah mencelakakan orang yang ada di hadapannya. Hadirin rahimakumullah, maka oleh Allah diingatkan dalam kesempatan hidup dan kehidupan Adam dan tentunya adalah diri kita. Apa yang diingatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Di dalam surat Toha ayat 123 kepada kita diingatkan, meski ayat ini adalah menegaskan, menjelaskan tentang Adam. Turunlah kamu semuanya, kamu satu sama lain saling bermusuhan. Akan tetapi apabila datang petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, maka dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Hadirin rahimakumullah, dari kehidupan Adam dan Hawa di surga dan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha ayat 123 ini menjadilah petunjuk bagi diri kita
Siapa sesungguhnya musuh kita ini? Bukan sesama manusia. Bukan harimakullah. Yang menjadi musuh kita ini adalah syaitan atau iblis. Kalaupun kita terjadi permusuhan antara sesama, maka sesungguhnya di antara sesama itu, di antara manusia itu sudah kesusupan syaitan, sudah dikuasai syaitan, sehingga dia memusuhi saudaranya. Maka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, apabila datang petunjukku dan siapa yang menerima petunjukku itu, maka niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Berpegang kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak akan sesat jalan dan tidak akan celaka. Sesat jalan ini karena memang kemudian mudah disesatkan oleh setan dan tidak akanlah kembali kita kepada surga tempat kita asal. Celaka karena tidak dapat kembali, nyasar dalam bahasa hari-harinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan peringatan bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapa yang mengikuti petunjuknya tersebut, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Hadirin rahimakumullah, pelajaran dari kalimat pertama di dalam surat 10 ayat 57 ini, yang jika itu dipegang teguh oleh kita, kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Tetapi sebaliknya apabila tidak mengambil pelajaran, maka tentunya bukan kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini mengambil satu kalimat mau'izah menjadi satu pegangan bagi diri kita untuk menjalani hidup dan kehidupan. Dan insya Allah kita akan bahas di kemudian hari, yaitu Syifa'ul lima fi sudur yang ada di dalam surat 10 ayat 57 ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.